Malah wafil akhor maqalilun min kafur. Kalau perlu mah di akhir tersebut pandikan dengan kapur. Itu kapur kan bisa menghilangkan bau-bau. Kapur kan bisa menghilangkan yang busuk-busuk. Nah itu kita rapikan, kita guyur dengan kapur. Insya Allah maka si mayit nggak bakalan bau. Wa yabda'u fi kulli marratin min talati bi ghusli ra'sihi. Diawali dengan setiap tiap yang pertama daripada yang tiga, yakni dengan dicuci awal pertama dia punya kepala. Cuma sunahnya mah nih tansipu ba'da tamami guslihi. Sunahnya mah itu dicecepi sesudahnya sempurna beres dipandikan dengan cara diguyur. Itu sekali lagi setelah kita guyur dengan rapi supaya airnya itu jangan sampai masuk ke dalam pori-pori semet, jangan sampai becek, maka ditansifuhu. Tansifu itu dicecepin. Dicecepin itu kita gosok dengan lawon yang lembut sesudahnya sempurnanya dipandiin. Tujuannya apa? Agar supaya mengering. Agar supaya mengering yang air ada pada si mayit tersebut. Beres kita pandikan, beres sudah selesai, baru wayuk panul mayitu fima yajuju lau fi hayati lubsuhu min siyabi wal abyadu abdolu min ghairihi. Setelah itu kita bungkus si mayit fima yajuju seperti apa yang telah diperbolehkan oleh si mayit semasa hidupnya. Semasa hidupnya. Labsuhu min siabi, lalu dipakaikan itu si mayit baju atau dimakein baju kain putih. Nah pokoknya pimaya jujulah apa yang kira-kira diperbolehkan pada waktu di alam dunia saja. Cuman memakai yang putih itu afdhalu min ghairi, lebih afdol daripada pakai pakaian yang lain. Apabila ada orang meninggal dunia dibungkus selain daripada kain putih, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Gitu. Pakai sorban silakan saja. Gitu, nggak ada masalah. Cuman wal abyadu abdulu min gairihi, paling utamanya adalah bungkusannya si mayit itu kudunya kain kafan berwarna putih. Gitu, berwarna putih. Ini yang paling abdol. Saya mengkafani ada tetangga pakai pakaian yang belang-belang, mangga silakan. Yang hitam silakan, yang coklat silakan. Cuma persoalannya wal abyadu abdolu min gairi. Jumhur ulama sepakat bahwa mau ngebungkus si mayit itu adalah pakaiannya kudu yang putih. Wal qadimul magsulu aula minal jadid. Adapun nih kaul qadim yang mesti harus dipandiin itu lebih utama daripada kaul jadid. Lebih utama daripada kaul jadid. Selesai dah tuh. Barulah aqalul kafan lipa patun wahidatun tasturu jami'ul badani ila ra'sal muhrim wa wajhal muhrima fayahrumu satruhuma. Paling akol-akolnya membungkus orang yang meninggal dunia lipafatun wahidatun, cukup satu lapis, yang penting tasturu jami'al badani, asal bisa menutupi seluruh badan, illa ra'sal muhrim, kecuali kepala orang yang ihram atau wajah perempuan yang sedang muhrima. Fayahrumu satruhuma, itu mah nggak boleh, haram hukumnya ditutupin. Haram hukumnya ditutupin. Nah itu cara membungkus si mayit. Wa akmaluhu lidzakari talatula faifa laisa pima ghamisun wala imama. Cuma paling akmalnya, paling sempurnanya bagi laki-laki itu adalah tadi perempuan. Salah sulafaifa, 3 kali bungkusan atau 3 lapis, laisa fiha, yang tidak masuk kategori lapisan itu yakni gamis, baju kurung, wala imamah, juga sorban. Walil unsa lipapatani wa izarun wa khimarun wa gamisun. Bagi perempuan cukup 2 lempitan atau 2 lembar sarung serta kerudung dan juga gamis. Artinya nggak masuk kategori itu.
Nah, kalau tadi mah laki-laki 3, kalau perempuan 2. Kalau perempuan 2. Bagaimana kalau saya ngebungkusnya karena nggak punya pakaian cuma 1 lembar aja? Nggak ada masalah. Yang penting asal kebungkus aurat-aurat si mayit itu saja. Ini mah lagi cerita akmal. Lagi cerita paling sempurna-sempurnanya membungkus mayit apabila ada orang yang meninggal dunia. Wa sunnatu ayudha ala manafijil mayiti wa a'dha'i sujudi kutunun. Kesunahannya buat kita ini ayo doa naroknya ka itu si mayit di bolongan, lalu si mayit tersebut wa a'dha'i sujudihi. Nah, di beberapa anggota sujudnya itu mesti harus ditaruhin kain kafan. Wa ayyurassa, lalu diseratin ke jasadnya si mayit, wa ala kulli taubaqatin min taubaqatil kafani, yang sekira-kira bisa ada lapisan-lapisan yang berbentuk kain kafan. Setelah itu wa yudau mal hunuti kapur, lalu ditaruh sama kita di cendawana, lalu ditaruh kain kapur-kapur supaya apa? Jangan sampai membau. Nah, ini yang terkadang orang kita sering menemukan membungkus mayit itu dengan cara sembarangan saja. Wa antusyadda ilbatau bi khirqatin, lalu talinya kita ikat bi khirqatin, nanti jari tersebut. Wa ayusyaddal kafanu bi syadadi, lalu setelah itu talinya kita bungkus kain kafan dengan syiddah beberapa tali. Wa tuhallu syidadu, lalu dibuka kembali apabila sudah masuk ke dalam kubur. Selesai. Itu cara membungkus mayit. Nah, setelah yang terakhir wa sholatu alaihi laisa fiya rukuun wala sujudun. Apabila udah beres kita pandikan, apabila udah selesai kita kafankan, nah barulah si mayit kita sholati. Sama dengan laki-laki dan perempuan cara menyolatinya. Bagaimanakah sholatnya? Apakah sama nyolati mayit dengan sholat seperti biasa? Oh tidak. Wa sholatu alaihi laisa fiya rukuun wala sujudun. Untuk menyolati orang yang meninggal dunia disebut namanya menyolati mayit tanpa ada ruku, tanpa ada sujud. Sekali lagi, tanpa ada ruku, tanpa ada sujud. Malah di sini diberikan penjelasan wa arkanuha arba'u takbiratin. Rukun daripada menyolati si mayit itu arba'u takbiratin, hanya 4 takbir. Wa niyatu makrunah bi takbiril ula, niat yang pertama dibarengi dengan takbir yang pertama, seperti usolli ala hadzal mayyiti gitu, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratul ihram fardu kifayah, kalau imaman, kalau jadi makmum ya makmuman, lillahi ta'ala Allahu akbar. Takbir yang pertama dibarengi, takbir yang pertama dibarengi Allahu Akbar gitu. Usolli ala hadzal, usolli ala hadhihi, tergantung. Kalau si perempuan yang mati hadhi, kalau yang meninggalnya laki-laki hadza, gitu aja. Nah, setelah itu takbir yang pertama dibarengi Allah, kan 4 rakaat tuh ya, 4 takbir. Allahu Akbar, 4 takbir. Allahu Akbar itu. Wal qiyamu lil qadir, 4. Awas, hati-hati saat kita membaca takbirnya cukup 4 kali takbiran. Takbiran yang pertama itu adalah mengikuti takbir yang pertama. Jadi usolli ala hadal maiti arba takbir. Allahu Akbar. Udah masuk yang pertama. Gitu, udah masuk yang pertama. Apa yang perlu kita baca? Al-Fatihah sampai dengan selesai. Takbir yang kedua Allahu Akbar, membaca sholawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sholawatnya? Terserah. Yang sering kita pakai coverannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Wal qiyamu lil qadir alaihi wa qiraatul Fatihah fi ayyin mahal. Berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri pada saat hendak menyolati si mayit.
berdiri. Kalau memang ternyata dia mampu berdiri. Bagaimana duduk? Nggak ada masalah. Apalagi yang kita baca qiraatul Fatihah fi ayyin mahal, membaca surat Al-Fatihah di setiap lini baca takbir. Wal afdalu antakuna ba'da takbiratul ula. Cuma yang paling afdol itu adalah sesudahnya takbir yang pertama. Sesudahnya takbir yang pertama. Cuma kadang-kadang kita kalau nyoletin mayit di salah satu kampung cepat usolli ala hadal maiti arba'atan Allahu Akbar. Tahu-tahu udah Allahu Akbar, Fatihah belum selesai kita udah takbir lagi. Ya ini tergantung lah, tergantung kebiasaan. Maka kalau yang mau apik ya kagak. Yang paling bagus itu tadi wa qiraatul Fatihah fi ayyin mahal. Itu yang paling bagus mah. Wa qiraatul Fatihah fi ayyin mahal. Di mana saja, di mana tempat. Yang paling afdol itu adalah ba'da takbiratul ula. Sesudahnya takbir yang pertama. Habis begitu baca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ba'da takbirah saniyah, setelah takbir yang kedua barulah baca doa lil mayyiti bi ukhra, kepada mayit dengan bahasa akhirat. Mana yang perlu harus kita baca pada si mayit dengan bahasa bahasa dengan akhirat? Ba'da takbiratul salisa, sesudahnya takbir yang ketiga. Cukup, nggak usah banyak-banyak. Allahumma gfir lahu warhamhu. Cukup. Itu paling akol. Allahumma gfir lahu warhamhu. Wa taslimatul ula ba'da takbiratul rabi'ah, uluk salam yang pertama sesudahnya takbir yang keempat. Itu sesudahnya tuh ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Baru Allahumma la tahrimna azra wa la tabtina ba'dau waghfir lana walau. Setelah yang keempat barulah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi ada tambahan wa sunnatu ayyata'awwadza qoblal fatihati ayyutawwila du'a ba'da salisati wa ayakuna bil warid. Sunahnya membaca ta'awudz sebelum Fatihah. Sunahnya sebelum baca Fatihah kita sunnah membaca ta'awudz. Bagaimana kalau kita membaca Fatihah langsung setelah kita menyolati si mayit? Atau enggak ada masalah. Cuma sunahnya itu adalah membaca ta'awudz. Usolli ala hadhil maiti takbiratun fardu kifayah. Misalkan kalau jadi makmuman Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Baca Fatihah dilanjutkan. Jadi baca ta'awudz itu hukumnya sunnah. Wa yutawwila, dan harusnya mah kudunya mah agak dilamain doanya sesudahnya yang ketiga. Wa ayakuna bil waridi anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di saat doa-doa itu adalah doa yang udah warid, yang sudah biasa sering dibacakan, sering diucapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ayakula ba'da rabi'ah, sesudahnya membaca rakaat takbir yang keempat sebelum salam kalimat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu walil muslimin amin. Enggak ada masalah. Nah itu menyolati si mayit. Terus sampai kita nanti mengubur si mayit. Nanti insya Allah episode yang akan datang kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok-kelompok orang-orang yang selalu mengikuti aturan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan agar tujuan kita kelak nanti di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul ujma dan diaku sebenar-benarnya diaku oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa Al-Baqiyah TV di mana saja berada. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.